Pemirsa, pasca gempa berkekuatan 5,6 skala Richter mengguncang barat daya Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada pukul 19.42 waktu Indonesia Barat, kerusakan mulai terlihat di wilayah Medan, Sumatera Utara. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan segera bergabung dengan Elverina Hidayat yang saat ini berada di Medan, Sumatera Utara. Vira, apa saja kerusakan yang ditimbulkan gempa tadi? Ya, Krizia, hingga saat ini BPBD masih mendata kerugian, kerusakan maupun ada korban jiwa terkait dengan dampak gempa berkekuatan 5,6 skala Richter yang berpusat di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang terjadi kurang lebih pada pukul 19.42 waktu Indonesia Barat. Untuk Kota Medan, Sumatera Utara sendiri, kerusakan terlihat di salah satu pusat perbelanjaan yakni Mall Focal Point Medan, di mana atap bioskop rubuh dan sempat didatangi oleh Kapolsek Medan Sunggal beserta pihak manajer mal membenarkan bahwa sedang ada pemutaran film, namun atap bioskop rubuh 10 menit setelah gempa berlangsung sehingga tidak ada korban jiwa meski kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selain menyebabkan atap bioskop rubuh, gempa tadi juga mengakibatkan pintu depan mal ini pecah kacanya. Dan tidak hanya di pusat perbelanjaan saja, namun kepanikan tadi terlihat di beberapa perumahan warga seperti di daerah Helvetia Medan, kemudian juga ada di daerah Multatuli, Jalan Amaliun, dan beberapa kawasan atau titik-titik lain di Medan, Sumatera Utara karena memang gempa berkekuatan 5,6 skala Richter yang terjadi kurang lebih antara durasi 6-8 detik tadi cukup terasa kencang dan berpusat di antara perbatasan Tanah Karo dan juga Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Menurut informasi memang penyebab gempa adalah dari gempa tektonik atau daratan pergeseran lempeng bumi, dan BMKG daerah Medan sendiri masih mendata dan merilis penyebab gempa di titik perbatasan antara Deli Serdang dan Tanah Karo ini. Shake map atau peta guncangan gempa tidak hanya dirasakan di wilayah Medan namun juga daerah lain seperti Pematang Siantar, Medan Tuntungan, Tebing Tinggi, dan beberapa titik lain. Dan saat ini BMKG Medan juga menyampaikan ada 11 kali gempa bumi susulan dengan kekuatan lebih lemah atau lebih kecil daripada gempa utama yang berlangsung pada pukul 19.42 waktu Indonesia Barat dan gempa pertama pada pukul 19.13 waktu Indonesia Barat. Untuk itu diharapkan agar masyarakat tetap tenang dan jangan terpancing isu gempa karena tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Dan berikut pernyataan BMKG terkait dengan gempa yang terjadi di Sumatera Utara malam hari ini. Gempa ini berpusat di sekitar 6 km di wilayah Sibolangit, Kabupaten Karo. Terjadi gempa-gempa susulan ada beberapa kali, sampai saat ini ada 11 kali gempa susulan ya, yang memang kita harapkan cepat berakhir gitu ya, sehingga masyarakat tetap tenang. Kembali ke Krizia. Elverina Hidayat melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Kembali di Jurnal Malam, pemirsa, para pengunjung mal dan hotel panik dan berhamburan meninggalkan gedung saat gempa berkekuatan 5,6 skala Richter mengguncang Medan, Sumatera Utara. Pusat gempa di Kabupaten Deli Serdang dirasakan warga Medan. Pengunjung di Plaza Center Point dan Hotel Arya Duta berhamburan keluar pasca gempa berkekuatan 5,6 skala Richter. Gempa juga terjadi di kawasan Kabupaten Karo, Binjai, Siantar, Medan, dan Kabupaten Langkat. Salah satu pengunjung Hotel Daharin mengaku berupaya menyelamatkan diri mengantisipasi kemungkinan buruk akibat gempa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan hingga saat ini sudah terjadi 9 kali gempa susulan. Enggak. Ada gempa. Oh, ada gempa, Pak ya? Iya, ada gempa. Kira-kira jam berapa tadi gempanya, Pak? Sekitar 10 menit yang lewat. Ya, 10 menit yang lewat. Kuat tadi, goncangannya gimana, Pak? Kalau di atas nggak kuat, di bawah yang kuat. Ada berapa kali tadi, Pak? Ini kencang kira-kira.
Ada berapa kali Pak tadi Pak? Kalau di atas cuman kena goncangannya aja kalau di atas. Lama juga. Lama juga. Lama juga. Gempa berkekuatan 5,6 skala Richter berpusat di titik koordinat 3,33 Lintang Utara dan 98,46 Bujur Timur sebelah barat daya Deli Serdang. Berikut data gempa Medan menurut BMKG. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kecelakaan di Tol Cipali, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Yusri Yunus. Selamat siang, Pak Yusri. Selamat siang, Pak Yusri. Ya, saat ini proses olah TKP sedang dilakukan. Apa fakta yang ditemukan oleh pihak kepolisian, Pak? Sampai dengan saat ini, memang karena si pengemudi kendaraan Lucio Daihatsu ini ya meninggal dunia. Ini memang keterangan dari sementara ada beberapa keterangan sudah kita lontarkan kepada yang masih hidup di Rumah Sakit Cirebon. Yang kami pertanyakan dulu apakah ini itu keluarga. Ternyata dia tidak mengenal sesama yang ada yang meninggal itu tidak mengenal. Karena memang ada 2 korban anak kecil yang kami pikir dari petugas pikir bahwa itu keluarga, termasuk keluarganya masih hidup. Ternyata yang masih hidup pun tidak mengenal dengan korban yang masih kecil. Sehingga ada kesimpulan yang pertama kita bahwa kendaraan ini kemungkinan kendaraan charteran atau taksi gelap. Ini masih kita coba selidiki. Memang hasil keterangan saksi bahwa si pengemudi agak sedikit mengantuk pada saat itu. Kemudian coba mengambil lajur sebelah kiri karena di depannya ada kendaraan ingin mendahului yang kendaraan di depannya. Baik. Tapi tidak melihat satu mobil tronton sehingga itu langsung ditabrak. Baik, Pak, mungkin bisa diceritakan lebih jelas lagi untuk kronologis kecelakaan ini sendiri, Pak Yusri. Ya, jadi gini, pada pukul berapa tadi ini? Pukul 3 pagi tadi, sebuah kendaraan Daihatsu Luxio ya, dengan tujuan Kuningan dari Cikopo itu telah menabrak kendaraan tronton sehingga mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 3 luka berat. Ya. Penumpang semuanya ada 10. Sementara yang meninggal di Rumah Sakit Jatiwangi di Majalengka dan 3 korban yang masih hidup sementara berada di Rumah Sakit Umum Cirebon. Demikian, Mbak. Baik, ini untuk korban sendiri, apakah identitasnya sudah diketahui? Semuanya sudah, ya. Boleh disebutkan mungkin Pak Yusri siapa saja 7 korban meninggal dan 3 luka-luka ini? Korban yang meninggal itu termasuk Aan Tawaludin, ini di Kuningan, kemudian Dina, saudari Dina, 32 tahun, ibu rumah tangga juga tujuan Kuningan ini penumpang, kemudian Rosid, DS, saudari Laila, 20 tahun, kemudian ada saudari Ella Siti Hopia. Sementara korban yang luka itu adalah Alia Mansyah, 20 tahun, Usmara, 41 tahun, ya. Kemudian identitas yang 2 anak kecil ini kita belum ketahui namanya, sama Eli Handayani yang 19 tahun yang masih hidup. Ada 3 yang masih hidup, 7 yang meninggal dunia, 5 yang kita ketahui identitasnya, yang 2 anak kecil ini belum kita tahu identitasnya. Berapa usia anak kecil ini, Pak Yusri? Masih sekitar 3 tahunan ya. Keduanya, oke. Ya. Baik, artinya jadi jika... ada kemungkinan anak kecil ini orang tuanya pun meninggal bersama-sama. Ini yang masih kami koordinasikan untuk ininya. Demikian. Baik, untuk penyebab utama sendiri hingga saat ini masih diselidiki begitu, tapi dugaannya adalah karena sopir yang mengantuk. Ya, kondisi sopir yang mengantuk, coba akan mengambil lajur ke kiri, tapi dia tidak melihat, mungkin kurang konsentrasi, tidak melihat ada mobil tronton, sehingga ujung tronton sebelah kanan itu masuk ke dalam kaca, langsung menghantam ke penumpang. Demikian.
Jika ada keluarga yang ingin mencari kerabatnya yang mungkin ada dalam atau menjadi korban dalam kecelakaan ini, di mana bisa menghubungi atau mungkin ada call center bisa dihubungi, Pak Yusri? Langsung ke Polres Majalengka ya, Satlantas Polres Majalengka ya langsung menangani. Memang dan juga di TKP sementara ini masih ada olah TKP oleh Dirlantas Polda Jabar bersama tim TA-nya untuk mau olah TKP di lapangan untuk bisa memastikan lagi kepastian apa penyebab daripada kecelakaan ini. Demikian, Pak. Tadi Anda mengatakan bahwa diduga ini adalah mobil charteran begitu ya, Pak. Apakah ini artinya ini sesuatu yang ilegal begitu ya, Pak ya? Atau memang ya, ini? Ini akan coba kami lidik karena memang keterangan saksi yang ada yang masih hidup ya di Rumah Sakit Cirebon. Kami ingin pertanyakan anak ini apa saudaranya dia yang meninggal. Kami ingin mengetahui identitasnya. Rupanya dia juga tidak mengetahui siapa anak itu. Saya tidak tahu namanya ini. Jadi ada timbul satu keseriusan bahwa mobil ini adalah mobil charteran atau yang mungkin ini yang kami coba susuri itu lidik itu kepastian. Baik. Kemudian olah TKP sedang dilakukan saat ini oleh pihak kepolisian. Bagaimana dengan Tol Cipali sendiri? Apakah ada arus lalu lintas yang dialihkan atau bagaimana saat ini kondisinya, Pak? Kendaraan baik itu kendaraan Daihatsu Luxio ini sudah kita bawa ke Satlantas ya, Satlantas Polres Majalengka beserta kendaraan tronton yang ada sehingga tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas karena memang subuh tadi kejadiannya kita langsung cepat menangani dan sekarang ini sudah lancar. Baik, sudah lancar artinya juga jika pengemudi ingin melewati jalan Tol Cipali ini sudah kemacetan sudah tidak ada lagi di sekitar area ini, Pak? Sudah tidak ada lagi. Baik. Terima kasih Pak Yusri Yunus, Kombes Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Jawa Barat telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Dan bisa untuk mengetahui bagaimana jalannya proses olah TKP kecelakaan lalu lintas minibus di Tol Cipali, sudah bergabung bersama kami Bribtu Satria dari Pos Lalu Lintas PJR Kertajaya di Majalengka, Jawa Barat. Selamat siang Bribtu Satria, bagaimana proses olah TKP yang sudah dilakukan oleh kepolisian dan bisa diketahui oleh masyarakat saat ini? Ya, selamat siang rekan Alka dan juga selamat siang pemirsa. Saat ini saya berada di Pos Lalu Lintas PJR Kertajati Majalengka Polda Jawa Barat, di mana tepat di belakang saya terdapat mobil jenis minibus yang merupakan yang terlibat di dalam kecelakaan dengan truk tronton pada dini hari tadi, tepatnya di Tol Cipali di kilometer 161.200. Dan pada pukul 10.30 pagi tadi berlangsung proses olah TKP oleh Satlantas Polda Jabar, Polres Majalengka yang dibantu dengan mobil RAR TAA atau Road Accident Rescue Traffic Accident Analysis. Guna kelancaran olah TKP sempat ditutup satu lajur kiri, namun lalu lintas menjelang TKP masih terlihat cukup lancar. Dengan kronologis kecelakaan yaitu sekitar pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, mobil minibus berplat nomor B1138 UKS dari arah Cikopo menuju Palimanan melaju dengan kecepatan tinggi di lajur kanan, ingin mendahului mobil di depannya. Seling beberapa meter terdapat truk tronton berplat nomor AB8837AK melaju di lajur kiri, mengurangi kecepatan dikarenakan jalanan yang menanjak. Mobil minibus tidak dapat mengantisipasi dan tersangkut di belakang badan truk lalu terseret sejauh 9 meter. Untuk mobil minibus diamankan di sini di pos PJR Kertajati Majalengka Polda Jabar, sementara truk tronton sudah diamankan di Polres Majalengka. Dan kecelakaan ini memakan korban 7 orang meninggal dunia dan 3 orang luka berat. Dengan korban meninggal dunia sudah dibawa di RS Arjawinangun dan korban luka berat dirawat di RS Plumbon. Sekitar pukul 12.30 siang tadi, tim melanjutkan olah TKP dengan pengecekan langsung kendaraan yang dibantu oleh mobil TEC atau Traffic Engineering dan Controlling. Dengan pengecekan langsung kendaraan di pos PJR Kertajati Majalengka Polda Jabar ini untuk mengetahui faktor kendaraan penyebab kecelakaan yang terjadi pada dini hari tadi. Dan saat ini pun masih berlangsungnya proses analisa dari engineering dari mobil TEC, mobil Traffic Engineering Controlling, untuk mengetahui penyebab faktor kendaraan pastinya pada kecelakaan yang terjadi pada dini hari tadi.
Ya, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari kawasan Kertajati, Majalengka, Polda Jawa Barat. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Alka. Baik, Bribtu Satria, terima kasih atas laporan Anda dari Pos Lalu Lintas PJR Kertajaya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kecelakaan di Tol Cipali, kami sudah bergabung melalui sambungan telepon bersama dengan kontributor Metro TV, Dedi Musasi di Majalengka, Jawa Barat. Selamat pagi, Dedi. Selamat pagi, Zakia. Ya, apa perkembangan terkini dari sana? Baik, Zakia, saat ini saya berada di lokasi kejadian, tepatnya di kilometer 161-200 Tol Cipali, Majalengka, Jawa Barat, di mana saat ini polisi tengah melakukan olah TKP. Satlantas Polres Majalengka bersama PJR Polda Jawa Barat tengah melakukan melakukan olah TKP di kejadian yang mengakibatkan 7 orang tewas, kendaraan Luxio dengan tronton. Halo? Silakan, Dedi. Ya, kecelakaan antara tronton yang mengakibatkan 7 orang tewas dan 3 orang luka berat. Diduga akibat mengantuk, tronton Luxio nomor B1138 UKS yang dikemudikan oleh yang merupakan travel yang rencananya mengangkut warga dari Kuningan, menabrak bagian belakang truk tronton nomor AB 8837AK yang dikemudikan oleh Supardi yang beralamat Jetis RT02 Sendang Sari, Pajangan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Seluruh korban tewas saat ini berada di Rumah Sakit Arjawinangun, Cirebon, sementara 3 korban luka lainnya saat ini berada di Rumah Sakit Mitra Plumbon. Seluruh korban luka mengalami luka bagian tubuh, bagian akibat benturan keras. Sekarang tengah ditangani Rumah Sakit Mitra Plumbon. Zakia. Baik, artinya seluruh korban ini adalah satu keluarga, begitu, Dedi? Sampai saat ini kita belum dapat informasi identifikasi dari korban-korban tersebut, tapi dari informasi yang saya terima dari pihak kepolisian bahwa seluruh korban merupakan penumpang travel dari Jakarta dengan tujuan Kabupaten Kuningan, Zakia. Artinya mobil yang kecelakaan ini adalah mobil travel? Ya, betul, mobil travel dengan tujuan Jakarta, dengan tujuan Kabupaten Kuningan gitu. Biasanya itu mengangkut pedagang atau apa yang untuk pulang dengan tujuan dari Jakarta ke Kuningan gitu, Zakia. Baik, kemudian bagaimana dengan di lokasi, apakah kecelakaan ini atau mobil yang mengalami kecelakaan ini masih terdapat di Jalan Tol Cipali atau sudah diangkut? Kemudian bagaimana dengan arus lalu lintas di sana? Baik, Zakia, sampai saat ini arus lalu lintas di lokasi kejadian, tepatnya di kilometer 161-200 sudah kembali normal. Sementara saat ini kendaraan Luxio sudah berada di pos PJR Kertajati, sedangkan kendaraan truk tronton yang tadi mengalami kecelakaan dini hari tadi masih berada di lokasi kejadian. Sampai saat ini pihak kepolisian khususnya Satlantas Polres Majalengka dan PJR Polda Jawa Barat tengah menunggu Dirlantas Polda Jawa Barat untuk melakukan olah kejadian perkara. Apa penyebab dari kecelakaan yang mengakibatkan 7 korban meninggal dunia? Zakia. Baik, artinya sekali lagi saya konfirmasi kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk. Ini adalah mobil travel yang mengangkut dari Jakarta menuju Kuningan dan ada 10 orang di dalamnya, 7 orang tewas dan sisanya luka-luka. Ini termasuk sopir berarti ya, Dedi, yang meninggal dunia? Iya, betul, Zakia. Yang meninggal adalah supir dan penumpang di bagian tengah yang mengalami